Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Prani Widianingsih, NIM 855711741. Mata kuliah yang saya ambil saat ini adalah keterampilan musik dan tari. Dosen pembimbingnya adalah Bapak Adrian Syah, MPD. Dalam tugas 2 ini saya akan menjelaskan poin-poin tentang elemen tari, fungsi tari, gerak tari, dan tari out. Saya akan mulai menjawab pada soal yang pertama, yaitu mulai dari elemen tari. Menurut pendapat saya, elemen dasar tari adalah gerak. Kenapa saya mengatakan elemen tari adalah gerak? Karena gerak adalah dasar dari tarian. Gerakan anggota tubuh seperti tangan, kepala, ya, itu akan terbiasa ketika dia mendengarkan bunyi-bunyian, tepuk tangan, ataupun musik sederhana. Sehingga dari gerakan-gerakan itu, maka terciptalah sebuah tari. Sedangkan fungsi tari PAUD, menurut pendapat saya adalah pada dasarnya suatu proses yang digunakan untuk mendidik anak dalam mengontrol benda-benda. Pada dasarnya suatu proses guna mendidik anak dalam mengontrol dan menginterpretasikan gerak tubuh, memanipulasi benda-benda, dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan gerak. Maksudnya di sini adalah fungsi tari berguna untuk aspek perkembangan anak, di mana di dalam penerapannya hendaknya guru memberi rangsangan berupa pendidikan, arahan, dan motivasi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut dan modal untuk berkomunikasi dan bersosialisasi di masyarakat. Karena dengan adanya tari, anak bisa mengenal lingkungannya, bahkan dia dapat mengenal teman ataupun orang yang berada di sekitarnya. Lalu saya akan menjelaskan yang berikut dalam poin 1, yaitu gerak tari dan kreativitas anak. Menurut pendapat saya bahwa menari itu memerlukan aktivitas gerakan yang mengekspresikan gagasan, merespon musik, dan mencurahkan perasaan. Tujuannya untuk mempelajari tari adalah untuk mendemonstrasikan suatu keterampilan motorik seperti berlari, melompat, berayun, dan lain-lain, serta melatih keseimbangan bergerak, menempatkan diri dalam peran dan situasi tertentu, serta memahami dan mengikuti instruksi. Oleh karena itu, menari sebagai salah satu bentuk kegiatan seni memiliki keragaman jenis, namun tidak semua kegiatan menari sesuai untuk anak usia dini. Maksudnya bahwa menari itu harus lebih spesifik dikaitkan oleh situasi sebagai gerakan yang beraturan dan signifikan yang dipengaruhi oleh penjiwaan bagi anak PAUD atau anak usia dini. Nah, tari yang kreatif menurut saya adalah gerakan yang ditampilkan secara menarik dengan menyesuaikan alunan lagu atau musik. Tapi tidak terlepas dari itu, gerakan tari juga sebaiknya yang mudah dan tidak terlalu bervariasi, karena anak yang kita didik atau anak yang kita arahkan masih dalam usia yang dini. Jadi jika gerakan tari itu terlalu bervariasi, cenderung akan menyusahkan untuk diikuti oleh anak. Lalu yang berikutnya pada poin 1, tari PAUD dan kecerdasan. Menurut pendapat saya, tari tidak bisa dilepaskan dari konsep kecerdasan anak. Karena menurut saya mengenalkan tarian yang dilakukan pada anak usia dini itu akan mengapresiasi segala kecerdasan yang dimiliki anak. Itu karena pada masa AUD itu merupakan masa tumbuh kembang yang sangat baik, karena pada usia tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam koordinasi motorik halus dan kasar anak. Di usia PAUD juga kecerdasan sosial emosional, bahasa, dan komunikasi sangat berkembang. Oleh karena itu, untuk mendukung tumbuh kembangnya perlu dilakukan kegiatan yang tepat, misalkan dengan tarian. Mengajarkan tarian kepada anak PAUD mempunyai banyak manfaat bagi tumbuh kembangnya, karena anak diajarkan untuk misalnya koordinasi gerak motorik antara tangan, kaki, dan tubuh dengan seirama menurut alunan lagu. Dengan menari, tubuh anak menjadi lentur, sehat, serta postur tubuh anak menjadi lebih bagus dibanding yang tidak menari. Menurut saya, dengan belajar menari, anak juga diajarkan kerjasama dan berinteraksi dengan teman lainnya. Dalam menari, terjalin komunikasi antara teman-teman usianya, sehingga anak menjadi akrab satu dengan yang lain. Menurut saya juga, dengan tari, anak bisa mengontrol sosial emosionalnya karena dia harus berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Mungkin itu saja menurut pendapat saya dari soal nomor 1. Dan saya akan menjelaskan
soal yang berikut, yaitu soal nomor 2 tentang 3 elemen tari, yaitu tenaga, ruang, dan waktu. Nah, saya akan menjelaskan tentang tenaga. Tenaga yang dimaksud dalam tari adalah maksudnya adalah untuk melakukan tarian kita membutuhkan gerakan yang baik dan membutuhkan tenaga. Maksudnya adalah tenaga itu untuk mengendalikan dan menghentikan gerak tari tersebut. Perubahan yang terjadi pada setiap gerakan yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang berbeda akan mempengaruhi kualitas gerak yang berbeda pula. Misalkan contoh di dalam tari, ada yang menggunakan tenaga sedikit, misalnya melambai. Ada juga yang menggunakan tenaga yang kuat seperti menggenggam, memukul, ataupun berayun. Berayun ke kanan dan ke kiri. Saya akan menjelaskan tentang ruang. Ruang di dalam tarian adalah unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerakan. Maksudnya yaitu tanpa adanya ruang tidak mungkin akan terwujud suatu gerak. Karena di setiap gerak pasti memiliki desain ruang dan berhubung dengan benda lain dalam dimensi ruang dan waktu. Sehingga ruang yang diciptakan oleh penari berhubungan dengan penari, batas ruang yang diperlukan melalui gerak sesuai gerakan yang mampu dilakukan oleh penari. Contoh ruang ini yaitu melangkah. Maksudnya adalah siswa diajarkan untuk melangkah ke depan, melangkah ke kiri, melangkah ke kanan, atau mundur ke belakang. Jadi di situ kita akan melihat ruang. Ruang itu adalah tanda bahwa anak itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan yang berikut yang akan saya jelaskan yang terakhir adalah waktu. Waktu merupakan elemen yang membentuk gerak tari selain tenaga dan ruang. Karena waktu mempunyai peranan penting dalam suatu tarian. Waktu itu menentukan berapa lama tarian itu berlangsung atau gerakan tersebut. Misalnya dalam tari kuda lumping, di situ akan dilihat dalam jangka waktu, misalkan jeda 1 detik ada tarian misalkan mengibas ekor. Lalu dalam menit berikutnya, dalam jeda waktu berikutnya misalkan dia berputar dan seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi tugas materi keterampilan musik dan tari. Saya meminta maaf jika penjelasan yang saya berikan pada kesempatan hari ini masih jauh dari sempurna. Itu karena saya masih memerlukan banyak membaca dan belajar lagi dalam memahami keterampilan musik dan tari. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.